Oke, kita lanjut ya. Jadi sampai titik ini kita udah bisa deteksi lewat log Apache. Ini kalau kita mau melakukan injection ke apa sih namanya, ke SQL. Tapi ini bukan yang DVWA ya. DVWA itu ada di bawah. Ini lagi saya bikin script buat testing sih sebenarnya. Mana yang DVWA? Ini dia. Ini DVWA. Yang tadi script test saya aja ya iseng. Ini kelihatan waktu ininya ya, skill injectionnya kelihatan. Yang penting di sini adalah eh ini dia source-nya IP-nya yang brengsek siapa kelihatan di sini sih sebenarnya. Jadi yang brengsek 192.168.03 tanggal jam dan dia melakukan SQL injection gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat ada beberapa sumber, bisa lihat di Farlog Apache, terutama tadi di access log. Kalau di error nggak kelihatan, nggak ada di error log, nggak ada nih. Ini mah error aja kalau ada error. Ini bukan error soalnya, jadi nggak kelihatan. Terus satu lagi Farlog Snort. Adanya di alert kalau mana dia? Ih, nggak keluar, nggak kelihatan lagi. Ketimpa-timpa. Mana dia? Alert. Coba saya cari SQL. SQL, ini dia. Ini ada SQL injection-nya kedetek di sini. Oke. Dapat 2. Jadi kita bisa lihat, tapi ini hanya bisa kedetek kalau rules dari snortnya benar sih. Tadi rulesnya nggak ada yang benar, nggak akan ngedetek sih. Dengan kondisi rules yang ada, nggak kedetek, jadi kita harus bikin rules sendiri sih sebenarnya. Oke. Keluar. Oke. Sampai titik ini beres urusan snort. Oke, kita coba masuk lagi. Oke. Jadi sampai titik ini si forensiknya udah mulai beres. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Mitigasi SQL injection, ada mitigasi snort IPS. Kalau mitigasi SQL injection di source code ya. Kalau di Wireshark kita bisa ngelihat pola, ada kata-kata kunci SQL, select, insert, update, delete. Oke. Di Snortlus kita bisa tambahin seperti ini. Oke. Kita bisa tambahin. Ini kalau saya bikin yang lebih sederhana tadi, kontennya or apa. Oke. Dan di konfigurasi IDS kita harus tambahkan snort rules-nya. Kalau mau lebih ekstrim kita IPS. Nah ini agak ribet IPF, jujur ribet, nggak gampang IPS, intrusion prevention system soalnya. Kalau IDS intrusion detection system, kalau IPS intrusion prevention system. Prevention itu artinya prevent, apa prevent bahasa Indonesianya ya, mengatasi lah. Jadi dia ibaratnya gini, kalau kedeteksi ada serangan, dia akan aktifin firewall untuk blokir serangan tadi. Jadi ini lebih parah nih sebenarnya. Oke, oke bisa dijalanin, tapi kalau salah konfigurasi bisa blokir lalu lintas yang nggak masalah jadi keblokir juga nih, harus hati-hati kalau main yang ini nih. Biasanya yang blokirnya sama manusia sih sebenarnya, tapi yang ini kalau mau dipaksain juga bisa, ada caranya, lebih ribet sih sebenarnya gitu ya. Nah kemudian kalau mau yang lebih ekstrim lagi kita bisa
jalanin web application firewall. Oke, ini WAF istilahnya, bisa dilihat di catatannya di WAF. Web application firewall, saya biasanya pakai mode security di Apache. Ini mode security yang udah jadi di Apache. 70% serangan di web bisa dideteksi sama WAF. Kira-kira kayak gitu. Instalasinya bisa dilihat di sini. Cara installnya gampang banget sih sebenarnya, asli gampang. GNU PG, intinya WAF-nya yang ini sih. Nah, ini dia. Kita perlu nginstall tool-tool pendukungnya, Apache, PHP, dan sebagainya. Ini database-nya MariaDB. Nah, kemudian kita install ini. Jadi WAF-nya sendiri adalah yang ini, dua ini. Lib Apache 2 Mode Security 2 sama Mode Security CRS. Kalau itu berhasil diinstal, kalau kita cek pakai Apache Control, kita akan kelihatan ada security-nya di situ, ada security 2 modul akan keluar di situ, dan itu adalah mode security-nya. Nah, konfigurasinya ada di etc mode security modesecurity.conf. Oke. Kita bisa aktifkan pakai perintah Apache 2 enable module. A2 enable module security 2, dia nyala, kemudian restart si Apache-nya. Oke. Nah, yang seru di sini adalah default-nya mode security. Kita bisa edit defaultnya di file etc modesecurity.conf. Oke. Pada dasarnya dia tidak akan memblokir apa-apa. Jadi cuek sih sebenarnya, dia cuma deteksi doang. Jadi security rules engine-nya detection only. Oke. Ini harus dirubah sama security rule engine-nya on. Oke. Kalau ini udah di-on-in, dia deteksi, dia akan bereaksi nih. Oke. Security response body access on dirubah jadi security body access off. Kita juga bisa limit data yang bisa diposting ke webs kita pakai kayak gini. Security request body limit, no files, ini bisa dilimit sih. Oke. Limitnya berapa megabyte bisa diatur di sini. Jadi ini tujuannya supaya tidak terjadi DDoS sih, tidak overload lah kira-kira. Oke. Walaupun di PHP MyAdmin-nya mungkin dibuka, tapi kalau ini dibatasin, dia akan keluar 413 request entity too large. Gitu. Jadi banyak sih. Nanti harus cari. Paling gampang belajar kayak ginian pakai ini dah. Pakai ChatGPT, bener asli. Belajarnya pakai ChatGPT kayak ginian. Kalau langsung biasanya mabok. Nah, si Mode Security punya harus baca file database juga sama kayak Snort sebenarnya. Nah, ini kita bisa ambil dari OWASP. Oke. Core rule setnya bisa diambil dari OWASP, ini bisa diambil dari GitHub. Ini versinya versi lama. Harusnya ada versi yang lebih baru lagi. Nah, kemudian kita bisa setup si ininya, core rule setnya, CRS core rule setnya, supaya dia dipakai di Apache Mode Security itu. Nah, kalau ini dipakai ya udah, dia lebih pinter lagi. Cuman harus diingat ya, ini harus ditaruhnya di server tempat beroperasinya aplikasinya kita. Jadi ini beda sama, dia nggak pakai sniffer. Kalau Snort dia sniff sih sebenarnya, Snort sniff paket yang masuk. Kalau Snotnya dipasang di server lain, bukan tempat aplikasinya kita, trafficnya kondisinya masih dienkripsi. Jadi Snortnya jadi bego. Kalau kayak ginian ditaruh di server yang tempat aplikasinya kita, itu sudah kebuka sama HTTP-nya udah dibuka, jadi HTTPS-nya udah kebuka jadi HTTP, bisa kebaca sih sebenarnya. Oke, ini kira-kira tambahannya. Kalau ini udah ditambahin, kita bisa restart. Kita bisa verifikasi mode security-nya jalan apa kagak dengan cara ini nyerang ya. Misalnya localhost index.html exec sama dengan /bin/bash. Harusnya keluarnya forbidden gitu. Keluarnya yang ini nih 403 forbidden gitu ya. Kita nggak bisa akses ke bin bash gitu ya. Kalau ls keluar juga forbidden, diapain forbidden, semuanya forbidden gitu. Kira-kira kayak gitu tekniknya kalau mau ngecek
mode security. Jadi ini yang favorit buat di-install mode security sih sebenarnya. Kalau di Apache ya. Cuman belakangan orang udah mulai pindah dari Apache ke Nginx karena lebih enteng. Mulai ninggalin Apache. Ya begitulah. Mau bagus jadi berat. Kalau mau kenceng, enteng, pakai yang lebih kecil. Nginx itu termasuk kecil, lebih enteng. Cuman ya gitu, jadi lebih gampang dijebolin juga. Ya begitu dah. Oke. Terus kita perlu melakukan mitigasi di coding PHP-nya. Kita perlu melakukan filter, validasi. Ini kalau filter batasi jenis data yang diterima, hanya angka saja atau numerik aja, atau pakai fungsi filter variabel. Batasi input untuk jaga overflow. Untuk validasi kita bisa melakukan validasi, ini jadi lebih ribet nih ya. Post ini ada filternya, sanitize string, filter validate pakai regular expression, segala macam nih filternya. Harus baca-baca sih. Tapi kalau nggak mau baca, sekarang hari ini udah enak banget. Udah mulai pakai ChatGPT, udah mulai keluar semua. Jadi lebih gampang sih sebenarnya. Kita juga bisa pakai prepare statement sebelum dikirim ke SQL. Jadi misahin data dari query SQL, gunakan fungsi MySQL prepare atau MySQL execute. Bisa di-bind pakai perintah seperti ini. Jadi ini contohnya gini. Kita bisa connect-nya pakai prepare, oke. Select ini segala macam, bind parameter ini execute. Jadi perintahnya kira-kira kayak gini sih. Oke. Dengan cara itu dia akan lebih aman. Atau kita pakai escape. Oke, MySQL real escape string ditambahin kayak gini. Jadi kan ini connect ke database nih. Ini connect database untuk variabel ini, tapi MySQL pakai real escape string. Jadi lebih aman di sini. Jadi namanya di sini dimasukin ke sini dulu sebelum dikirimin ke sini. Jadi nama ini ada variabel yang ininya, pakai real escape string, lebih aman. Jadi ini masukan-masukan buat programmer. Ini PHP semua ya. Kalau pakai PHP diginiin. Cuman jujur nih kemarin ngobrol sama orang-orang yang pakai Python, ini Python lebih parah. Jadi lebih susah diserang lagi Python. Oke. Kalau mau kenceng sih pakai apa sih? Bukan Ruby kemarin, apa sih? Ada lagi yang lebih kenceng yang compile. Jadi ada lagi sih yang lebih kenceng. Tapi kalau mau aman Python oke banget. Oke. Sampai sini habis. Silahkan dikerjakan kuisnya. Sekarang saya punya waktu berapa menit lagi? 20 menit lagi. Oke. Kita masuk ke sini lah. Mudah-mudahan nanti bisa. Command line di server Linux ini command injection ya. Di sini kita akan coba forensik kalau ada command injection. Cuman sebelumnya kita perlu ngerti dulu command line. Ini harusnya pelajaran sistem operasi sih. Cuman kadang-kadang dosennya nggak ngajarin nih. Jadi mengapa command line rentan terhadap serangan injection? Jadi seringkali aplikasi nerima input dari user langsung. Kalau inputnya nggak tidak disanitasi, penyerang bisa inject perintah tambahan di execute di sistem di belakang. Ini kalau kita pakai sistem exec eval itu bisa tembus ke belakang nih. Perintah yang sering disalahgunakan untuk command injection adalah mvivo untuk bikin pipe, nc bisa bikin shell, bash, sh, shell gitu ya. Terus perintah-perintah yang sering digunakan adalah find, grab, set, awk. Dikasih operator pipa, pipe. Ini operator pipa, ini pipe maksudnya ya. Penyerang dapat nyuntik perintah ke belakang pipe. Contoh serangan command injection adalah drop table users. Ya udah bubar, table usernya ke drop. Untuk mencegah
comment injection, kita perlu sanitasi input, parameter query, batasi akses, gunakan fungsi yang aman, tadi pakai escape ya. Input validation, list privilege, list privilege principle, jadi yang akses hak aksesnya minimal banget. Terus update sistem secara regular, kira-kira gitulah kalau comment injection. Coba kita lihat yang lainnya lagi. Hands on-nya sih sebetulnya lewat DVWA di sini. Oke. Ini DVWA-nya ke install di websitenya. Ini cara install DVWA-nya ya. Nah, ini komennya nih ke SQL. Kita nggak ke SQL nih. Jadi perintahnya ditambahin perintah kayak ginian aja sih. Oke. Nah, webs 90 DPWA admin password. Oke. Di sini ada comment injection sebelah kiri, gedein dikit. Nah, di sini ada comment injection, ini buat latihan perintah comment injection. Nah, di sini ada aplikasi buat ping, misalnya saya akan ping www.google.com, enter. Dia ngeping ke google.com, nih kelihatan dia berhasil ngeping ke google.com. Bisa juga ke ping ke 192.168.0.222, ini IP dari router saya di rumah. Dia bisa ngeping ke router di rumah. Ya. Kalau saya geser, kelihatan berapa milisecondnya. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita lihat yang ini, kalau ngelihat ini, tampilan yang ini, coba kita masuk ke servernya sendiri. Ping 192.168.0.222. Kasih minus C4 misalnya. 1, 2, 3, 4 nih kayak gini ya. Perhatiin tampilannya ya ini. Ini kita ping min C 4 IP address. Kata-kata yang keluar adalah ping, terus 64 byte, 64 byte, terus udah gitu ping statistik 4 paket transmitted, 0 paket loss, segala macam. Kalau kita lihat di sini sama persis sih sebenarnya. Jadi sebetulnya perintah ini rada nekat banget. Kita cukup masukin IP address, sudah gitu dia kirim ke shell, ke sistem operasi. Jadi berbahaya banget gitu. Nah, untuk inject sesuatu harus ngerti cara kerja sistem operasi. Jadi perintah yang ini, oke, kita bisa, jadi misalnya kita punya perintah more atau cut etc passwd. Kita bisa ngelihat isinya file etc passwd. Ini isinya etc passwd kayak gini ya. Nih, hasil perintah cut etc passwd keluar seperti ini. Yang penting yang ini nih sebenarnya. Ono. Oke, angkanya 1000. Terus ada lagi guest 1001, tamu 1002. Ini dua makhluk ini. Yang penting di sini adalah kalau ngelihat user, ini usernya manusia atau bukan, lihat di paling belakang yang ini. Ini bin bash, ini bin bash. Kalau yang namanya bin bash, kita bisa login. Perhatiin yang lain tulisannya no login. User bin no login, bin false, no login, bin false. Jadi sebagian besar isinya cuma no login sama bin false. Artinya user-user itu tidak bisa login. Yang bisa login cuma ada 3 user, 1, 2, 3. Oke. Dengan kalau kita udah dapat kayak gitu, kita tahu bahwa user yang bisa login ke sistem ada 3 user tadi, Ono, guest, sama tamu. Oke, jadi tinggal kita crack passwordnya dari 3 itu aja. Jadi fungsinya adalah cari username-nya apa. Cuman kalau kita lakukan ini di sini, cut etc passwd, enter, nggak keluar apa-apa, nggak bisa nembus dia.
Jadi caranya gimana supaya bisa nembus? Jadi ini di Linux kita bisa nyatuin dua perintah jadi satu. Ini kasih titik koma misalnya, cat etc passwd 1, 2, 3, 4 langsung keluar gitu. Jadi perintahnya sebenarnya jadi harus ngerti juga perintah sistem operasi sih. Jadi kita kasih perintah yang pertama, titik koma dia kasih perintah yang kedua. Kasih titik koma perintah ketiga, titik koma perintah keberapa, dan seterusnya. Jadi titik koma kita bisa nempelin beberapa perintah jadi satu sih. Nah caranya, akibatnya, karena kita tahu kayak gini caranya, kita ambil segini aja. Tadinya yang awalnya cuma IP address, kasih titik koma, kasih yang ini. Jadi caranya kayak gini nih. Nah, nih ping. Nah, udah gitu di sini kita dapetin password-nya. Oke. Nah, sekarang fungsi kita adalah bisa nggak kita deteksi orang melakukan hal-hal seperti itu. Ini pakai doa banget. Ini udah selesai urusannya. Oke. Lagi nyari materi kuliahnya. Oke, ini hands on-nya kira-kira kayak gitu. Oh, ini mah hands on-nya langsung ke database. Coba kita masuk ke forensic command injection. Bisa keluar nggak ya? Saya nggak tahu sih jujur. Perintah dasar. Oke, kita bisa lihat di log access. Oh, oke. Kita bisa lihat di grab di sini nih sebenarnya. Oke, di access log. Oke. Jadi kita bisa lihat sama ini etc sorry, warlock apache 2. Oke. Access log. Kita ke bawah ya. Nggak keluar. Mana nih ya? Pingnya nggak keluar nih. Ini get. Ini pingnya di sini nggak keluar sama dia. Jadi cuma dapetnya postnya aja. Dia langsung exec tapi payloadnya nggak keluar nih. Waduh. Payloadnya nggak dikeluarin. Payloadnya nggak keluar. Wala. Oke. Kita nggak ngeliat payloadnya nih. Tapi kelihatan ada akses, tapi nggak keluar payloadnya. Error. Oke, nggak ada. Oke. Nggak keluar. Kalau kita coba ini, kita coba aja ya. Tapi nggak keluar sih. Jadi payloadnya tuh yang tadi, yang maksudnya grab payload tuh payloadnya yang tadi cut apa segala macam. Grab
Gas ETC pas WD. Coba pakai kutip ya. Enter. Nggak dapet. Jadi nggak keluar. Jadi nggak kedetek. Yang ini nggak kedetek. Waduh, gimana caranya ngedeteksi ya? Jadi harusnya lihatnya di akses log. Keluar sih cuman nggak ada payloadnya. Itu yang jadi masalah. Supaya ada payloadnya harusnya dijalaninnya pakai verbose. Cuman ini nggak pakai verbose sih. Wah ini teorinya doang ini mah. Jadi ada masalah di sini nih. Ini nggak keluar. Oke. Bisa nggak keluar pakai root? Kita historinya ya. Nggak keluar. Ini root bash shell. Keluar dulu. Ya. Ini bash history ini mencatat perintah apa aja yang kita ketik sih. Jadi gitu kira-kira. Tapi ini kondisinya belum keluar, jadi saya nggak bisa ngasih demonya. Saya harus nyari lagi kenapa bisa supaya keluar. Kayaknya waktu kita jalin Apache harus dikasih sesuatu supaya dia nyatet semuanya yang diketik, payload-payloadnya segala macam harus dicatat sih. Nah, ini ada yang kurang nih di ininya. Di waktu restart si Apache ya. Itu kira-kira. Tapi ini udah jam segini nih. Saya mau kuliah lagi jam 7 ya. Sampai sini ada pertanyaan kagak? Coba kita lihat dulu di Zoom-nya. Ada pertanyaan. Chat. Kosong, nggak ada pertanyaan. Ya udah. Kita tutup dulu kuliahnya sampai di sini. Tapi saya punya PR, mudah-mudahan ketemu. Tapi nggak tahu bisa ketemu apa kagak, bener ya. Jadi gitulah kalau udah mainan kadang-kadang nggak berhasil, saya harus perbaiki lagi ininya catatannya. Kita coba supaya berhasil, kalau nggak kita coba loncat juga sih. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih banyak. Bentar, saya cek dulu kondisi jadwal ya. Minggu depan kita masih kuliahnya normal, soalnya ada yang tabrakan jadwal deh. Kayaknya bulan Juni deh ada yang tabrakan. Ini dia. Ini kemungkinan tabrakan karena ini di Bandung nih tanggal 16 Juni. Oke. Jadi kemungkinan bakal tabrakan di 16 Juni. Karena ada talk show sama SK kami guys, dan talk show-nya dari Bandung. Itu kira-kira. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.